Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ramadan dan saya dari kelas HTN 6B dengan NIM 1026148. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi hukum acara pidana, yaitu yang pertama pengertian hukum acara pidana, yang kedua tujuan, yang ketiga fungsi, subjek, objek, sumber, asas-asas, dan ilmu pembantu dalam hukum acara pidana. Langsung saja, materi yang pertama itu adalah pengertian hukum acara pidana, ialah guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum acara pidana material. Yang B adalah tujuan hukum acara pidana adalah pedoman pelaksanaan KUHP, memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana yang menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Yang C, fungsi hukum acara pidana. Berdasarkan pandangan doktrin hukum pidana, menemukan 3 fungsi hukum acara pidana, yaitu adalah mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Yang D adalah sifat hukum acara pidana. Pertama, ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu, sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian hidup bermasyarakat. Kedua, sifat hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan demikian konsekuensi logis dari negara hukum. Restra hukum acara pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak yang dituntut. Oke, subjek dan objek hukum acara pidana. Yang pertama itu adalah pelaku, yang kedua hakim, yang ketiga jaksa penuntut umum, yang keempat polisi, yang kelima penasihat hukum, dan yang terakhir saksi-saksi. Yang keenam adalah asas-asas hukum acara pidana. Pada dasarnya, terhadap asas-asas hukum umum acara pidana secara global diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, JIS Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 tentang tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan yang F adalah asas-asas umum hukum acara pidana. Yang pertama itu asas dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, asas praduga tak bersalah, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hak ingkar, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, asas pengadilan pemeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa, asas equal before the law, dan asas bantuan hukum, asas pemeriksaan, asas ganti rugi dan rehabilitasi, yang terakhir asas kepastian jangka waktu penahanan. Yang materi terakhir itu sumber-sumber hukum acara pidana itu yang berada dalam pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia, maka sumber dasar hukumnya antara lain sebagai berikut. Yang A, pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Yang kedua itu pasal 5 ayat 1 UU DRT nomor 1 tahun 1951 sudah dicabut. Yang ketiga, pasal 5 ayat 1 UU RD nomor 1 1951. Yang D, Undang-Undang RI nomor 8 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP. Yang E, Undang-Undang RI nomor 14 1970. Yang F, Undang-Undang RI nomor 14 1985. Selanjutnya itu Undang-Undang RI nomor 28 tahun 1977, Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1991, Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2023 tentang advokat, Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2022 tentang gerasi, yang kemudian ya, dan yang terakhir segala peraturan perundang-undangan terkait dengan proses hukum acara pidana dan permohonan pelaksanaan KUHP. Itu selanjutnya materi yang terakhir, ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana, yaitu kriminologi, psikologi, psikiatri, dan kriminalistik. Mungkin itu saja beberapa poin-poin materi dari pengertian dan sumber, asas-asas, dan lain-lain. Sekiranya kita dapat memahami beberapa sebagian materi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.